Awali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan puji syukur 670. Tuhan, Engkau ku hormati, Kau di tengah umat-Mu, karya-Mu aku kagumi, dan ku renungkan selalu. Karya-Mu agung dan megah, para hamba-Mu menyembah cinta-Mu yang abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat keluarga yang mengikuti Ekaristi Kudus ini juga dari rumah masing-masing lewat live streaming ini. Pada hari Jumat biasa ke-12 ini, kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus, mensyukuri segala anugerah dan berkat Allah yang telah Ia nyatakan bagi kita sebagai tanda kasih dan kemurahannya bagi kita. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama juga mau mempersembahkan doa syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Alpius Tandirasing, dan juga saudara kita Leonard Stephen Purnawan yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Juga kita mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Mas Sri Hadi Pramono, pensiunan karyawan Seminari Tinggi Angin Mamiri. Uskup Monsinyur Julianus Sunarko SY, Uskup Emeritus Keuskupan Purwokerto, dan juga Bapak Roni Wijaya, 16 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Paulus Armes Wijaya, 16 tahun telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga Bapak Freddy yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan tadi siang. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita dan syukur serta permohonan-permohonan kita kepada Allah, mari sejenak di hadapannya kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Berilah kami kepercayaan yang dalam bahwa tangan-Mu akan melindungi kami dari segala mara bahaya dan menjauhkan kami dari segala yang jahat.
Kami juga mengaturkan rasa syukur dan kebahagiaan kami bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Alpius Tandirasing, juga Saudara Leonard Stephen Purnawan yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Semoga rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada mereka dan telah Engkau tuntun dengan penuh kasih, sungguh semakin membahagiakan mereka. Dan kami mohon semoga dalam perjuangan dan perjalanan hidup selanjutnya, dalam cita-cita hidup dan juga pelayanan, Engkau senantiasa memberkatinya agar semuanya dapat dijalani, dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Bapak Roni Wijaya, 16 tahun yang lalu Engkau telah panggil menghadap hadirat-Mu. Paulus Armes Wijaya, 16 tahun yang lalu, dan juga Mas Hadi Pramono 3 hari yang lalu, dan Bapak Freddy yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu tadi siang, serta Monsinyur Julianus Sunarko SY. Semoga segala perjuangan hidup dalam iman yang telah mereka lalui menjadi jaminan bagi mereka mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, Engkaulah yang akan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu menuntun mereka dan meneguhkan hidup iman mereka, agar mereka sungguh dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antar kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu di sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan, tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannya lah mata Sedekia. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel
dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Refren, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Refren, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Refren, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Refren, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
sikap iman yang ditunjukkan oleh seorang yang sakit kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini kiranya bisa menjadi bagi kita suatu inspirasi atau teladan di dalam menjalani hidup iman kita. Seringkali kita hidup beriman, tetapi pada kenyataannya seringkali pula kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada yang kita imani, kepada Allah. Taruh saja ketika kita menginginkan atau mau akan sesuatu dan kita memohon kepada Allah, seolah-olah kita yang menentukan bahwa Allah akan mengabulkan atau tidak. Seringkali kita merasa kecewa ketika apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dan kita mohonkan lalu tidak, dalam tanda petik, tidak kita alami atau tidak dikabulkan oleh Allah. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan menjadi tidak adil. Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi harapan atau kerinduan atau permohonan kita. Dalam Injil hari ini sangat jelas seorang yang sakit kusta menunjukkan kepada kita suatu sikap iman yang benar. Bagaimana seorang yang sakit kusta ini sungguh percaya bahwa Tuhan pasti akan bisa mentahirkannya. Tetapi ia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Ia tidak memaksa sang Tuhan, tetapi ia memohon dengan segala kepercayaannya di dalam segala kerendahan hatinya, agar ia sungguh ditahirkan dari penyakitnya. Dan betul saja, Yesus mengabulkan permintaannya. Dikatakan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saya kira sama halnya yang juga menjadi sikap iman Yesus ketika detik-detik menghadapi penangkapannya saat ia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Ketika berhadapan dan tahu persis akan mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, dan ia datang berdoa kepada Bapa di surga. Dan saat itu Yesus sempat mengungkapkan suatu permohonan kepada Bapa, sekiranya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Juga suatu sikap iman yang ditunjukkan oleh Bunda Maria yang mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semuanya diserahkan kepada Bapa yang empunya kuasa. Dan karena itu kalau kita juga beriman kepada Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus, maka ketika kita menghaturkan, menyampaikan harapan atau permohonan-permohonan kita, kita mesti meneladan sikap-sikap iman seperti ini. Semuanya tergantung dari Dia yang empunya kuasa. Kita di dalam segala kehidupan iman kita, dalam kepercayaan kita memohon dengan segala kepercayaan itu sambil menyerahkan semuanya menurut kehendak Dia yang empunya kuasa. Dan dengan demikian kiranya kita sungguh dapat menunjukkan bahwa kita sungguh percaya kepada Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita memberikan ruang bagi sabda Allah ini dalam hati kita
semoga menjadi penggerak bagi kita untuk menjalani hidup iman kita dan juga di dalam harapan serta permohonan kita kepadanya. Dan kita persembahkan harapan ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber hidup, berkenanlah menerima ucapan syukur kami melalui roti dan anggur ini. Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami.
Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami yang kami mohonkan rahmat keselamatan-Mu, Bapak Roni Wijaya, Paulus Armes Wijaya, Mas Hadi Pramono, Bapak Freddy, dan juga Uskup Monsinyur Julianus Sunarko. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunglah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Baremius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santa Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau boleh memperkenankan kami merayakan Ekaristi Kudus, di mana Engkau menyediakan diri untuk mempersatukan diri kami yang rapuh ini dengan Putra-Mu sendiri, dan menyelamatkan dunia berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sabdanya didengarkan dan dilaksanakan oleh siapapun di dunia ini, sambil mengharapkan kedatangannya kembali pada akhir zaman, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan salpe. Puji syukur 560. 560. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Disalib tersamar kealahan-Mu, di sini tersamar keisanan-Mu. Aku
yang penyamun minta, ku memintanya. Amin. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan doa kepada hati kudus Yesus halaman 10. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah Kau sabdakan. Air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membual untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru. Kirimkanlah kami roh yang baru. Bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani Dikau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan Dikau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah, dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu sebagai anak-anak keluarga yang sama jua. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami, sehingga merajalah cinta di antara semua orang. Amin. Kita lanjutkan dengan litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah
Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selamanya segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti aputoque compassit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami, Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Puji syukur nomor 205. 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, Terpujilah Roh Kudus. penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci Terpujilah yang terkandung dengan suci. dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda Terpujilah Bunda Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin. Buku hijau nomor 3, halaman 3 nomor 7. Hati Yesus, hati Tuhan kami. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, ia hidup mati tak jema. Sudilah kakak kami, mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Jalan jiwa yang menuju surga amat rindu dan sangat jauhnya. Mati jiwa kena berdahaga bila lupa mata air sah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang